Saya minta meskipun sudah alumni di mana-mana, jangan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Sedaya pengasuh Sabilur Rasyad ingkang minulya utamanipun Ki Haji Warsito, mugi-mugi sehat panjang umur. Ki Haji Muhyiddin Al-Hafidh, mugi-mugi panjang umur sehat. Ugi pengasuh junior, wonten Gus Faiz, wonten Gus Ilmi, wonten Adik Ahmad, mugi-mugi sedaya dadi manfaat. Para ustadz, ustadzah di lingkungan Sabilur Rasyad, pengurus, para santri, khirijin, khirijat, ingkang nembetipun wisuda, Allah yaktub lakumun najah, wal falah, wal amna was salamah, wal barakah, wan naf'a lil bilad wal ibad. Amin Allahumma amin. Salah satu sifat yang harus dimiliki mukmin itu punya keteguhan hati, punya pendirian, punya karakter, tidak pelin-pelan, tidak berubah-ubah. Beda dengan munafik, itu suka berubah-ubah, suka bunglon, lamnya jelas, nggak jelas. Orang munafik muzabzabin baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka enggak ke sana, enggak ke sini, mereka mamang, enggak punya pendirian. Itu digambarkan oleh Quran sebagai sifat munafik. Beda dengan orang mukmin, pesan Nabi, la takun imma'atan 'alan nas. Jangan kamu menjadi imma'ah, orang yang suka katut-katutan. Orang yang istilah Blitar rubuh-rubuh gedang, gampang angin-anginan. Neng Malang neng kene dadine kaya Ki Warsito. Engko metu toko kene sak wulan wis ganti model lain. Engko pindah neng daerah meno ganti model lain maneh. Orang enggak punya pendirian itu enggak boleh. Walakin waqtin ala nafsik. Kata Nabi, mantapkan dirimu. Zaman harus punya jati diri. Zaman harus punya mahiyah. Siapa sebetulnya sampean? Muslim, mukmin, muwahhid, min ahli sunnah wal jamaah. Nah, oleh karenanya para santri semuanya, khususnya yang khirijin, khirijat, kami minta 4 tahun dan sebelum di sini zaman juga sudah di mana-mana ditempa dengan pendidikan ala aqidati ahli sunnah wal jamaah, ajaran ahli sunnah wal jamaah, tradisi keagamaan ahli sunnah wal jamaah, dan ikut pengkaderan di lingkungan ahli sunnah wal jamaah yang dalam hal ini Nahdlatul Ulama. Saya minta meskipun sudah alumni di mana-mana, jangan berubah. Apapun resikonya, meskipun kadang di lingkungan institusi, di tempat zaman kerja, ber-NU kadang membawa resiko muda-muda pangkat, enggak masalah. Ber-NU kadang berisiko nyalon lurah ya ora menang-menang, enggak masalah. Panggah NU, halo? Panggah NU, jangan berubah. Kenapa demikian? Perhatikan. Akhir-akhir ini
kira-kira mulai pilpresan yang kedua marak, ini banyak banget kampanye mengatasnamakan agama, pakai baju agama, pakai dalil-dalil agama, yang kalau saya mau nanya pada intelijen saja, itu ternyata enggak full agama, ternyata mereka itu baju sama lihat baju dengan model tertentu, dengan gambar tertentu, dalam jumlah ratusan ribu, baju itu modelnya sama, baru semua. Nggak ada yang tidak baru. Itu artinya ada yang mendesain, ada yang memobilisir, ada yang mendanai. Beda banget seperti santri begini, kelambine macam-macam. Ono sing lawas, ono sing anyar, artinya tuku dewe-dewe. Kalau satu aksi, satu kejadian, lalu dalam jumlah ratusan ribu orang, nyun sewu, pekiknya sama, yel-yelnya sama, seragamnya sama, anyar semua, itu mesti ada yang mengkoordinir. Kentara banget kalau itu sebetulnya politik, dimobilisir. Paham kan? Di akhir-akhir ini ada model-model seperti itu. Nah, mereka-mereka yang enggak punya pegangan, enggak punya kiai, enggak punya panutan, gampang katut-katutan, angin-anginan. Yang kita khawatirkan, orang mati muzab-zab, enggak jelas begitu, matinya mati enggak punya keyakinan, mati enggak punya akidah, mati enggak punya pendirian, artinya mati munafik, mati su'ul khotimah. Karena yang namanya iman dalam hadis Bukhari, al-iman huwa al-yaqinu kulluh. Yang namanya iman itu yakin sepenuhnya, serambut pun tidak mamang. Itu namanya iman. Kalau orang pelin-pelan, masuk namanya iman? Mau ragu-ragu. Nah, saya perlu memberikan reasoning, catatan-catatan mengapa harus NU dan enggak usah ragu-ragu. Satu, dulu sekitar tahun 1923 ada pemberontakan kaum Wahabi di Hijaz, di Saudi, memberontak Raja Syarif Hussein yang Ahlussunnah Jamaah. Wahabi akhirnya menang karena didukung Perancis sama Inggris. Setelah mereka menang berkuasa di Hijaz, mereka melakukan pembunuhan massal di Taif. Para qori, para hafid, para ulama dibunuh, rakyat biasa juga dibunuh. Lalu yang ini penting, berbagai naskah Sahih Bukhari, naskah Sahih Muslim, naskah kitab-kitab fikih tafsir, mereka rampas dari muslimin, mereka rampas dari ulama, lalu mereka kumpulkan di lapangan terus dimusnahkan. Nah, untungnya santri-santri Indonesia, kalau di Inggris ya Muhammad Faqih, kemudian kalau di Lamongan ya Mustafa, abah atau kakeknya ya Bakir Kranji, kemudian kalau di Sarang Mbah Zubair, abah Mbah Maimun, di Jogja Mbah Munawir Kerapya, lalu di Jombang tiga serangkai Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, di timur sana ada Kiai As'ad, juga ada Kiai Hasan Genggong, di Madura ada Syekhona, lalu di Blitar ada Mbah Ridwan Karangsono, itu dulu mondok di Mekah, dan segera pulang menyelamatkan, membawa pulang Sahih Bukhari yang di Arab dimusnahkan. Membawa pulang tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lain, yang mana itu di Arab banyak yang dimusnahkan. Nah, para masyayikh yang pulang ke Indonesia menyelamatkan dan masih mengajarkan kitab-kitab asli itu, mereka mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama. Ikut NU, ikut ulama-ulama yang masih punya kitab orisinil. Hadis Bukharinya asli, hadis Sahih Muslimnya asli. Kalaupun kiai-kiai NU mengajarkan tafsir Ibnu Katsir, itu naskah tafsir yang asli, yang mana di Taif, di Arab ketika itu banyak dimusnahkan. Terus Arab Saudi menerbitkan kitab baru, dan saya sendiri punya, mereka banyak melakukan tahrif, penyimpangan, perubahan, bahkan mengurangi
banyak hadis yang sekiranya mereka nggak cocok, hadis itu dihilangkan. Ini keharusan harus tetap NU, karena ulama-ulama NU yang dulu ngaji di Mekah, pulang ke Indonesia, mereka lah yang menyelamatkan, menyimpan, dan mengajarkan kitab-kitab yang asli, lalu mendirikan Nahdlatul Ulama ini. Paham ya? Harus NU kenapa? Biar dapat tuntunan bersumber kitab yang asli, yang belum dirubah-rubah, yang belum dimodifikasi. Yang pertama. Yang kedua, Kiai NU di samping punya sumber asli, dan itu sudah dimaknai dari gurunya di Mekah dulu, dari Syekh Mahfud, dari Syekh Sambas, dari Syekh Khotib, dari Syekh Abi Bakar Sato, dari Habib Ahmad Zaini Dahlan. Kiai Indonesia ketika itu ngaji di Mekah, ya kayak Kiai Jawa maknai begitu. Pulang itu membawa kitab sekaligus membawa faham makna dari gurunya. Dan mereka telaten nyatet. Di samping mereka memaknai kalimat-kalimat itu dari guru, mereka sampai kiai-kiai sekarang itu melengkapi diri dengan berbagai ilmu alat yang memang diperlukan untuk memahami kitab-kitab itu. Kiai kita itu ngerti, nyuwun sewu, supaya bisa baca Quran yang benar, mereka ngerti Al-Jazariyah. Supaya bisa memaknai Quran yang benar, mereka ngerti balaghah, ma'ani, bayan, badi. Supaya bisa mengi'rabi Quran yang benar, mereka ngerti nahwu, sorof. Supaya bisa al-jam'u bainal ayat wal alfat, mencari titik temu antara ayat satu dengan yang lain, hadis satu dengan yang lain, dan itu penting untuk istimbat. Ulama-ulama kita belajar usul fikih. Jadi untungnya ikut NU, ikut KKNU, pertama yang penting mereka pegang kitab yang asli, orisinil, yang sudah talaki memperoleh pemahaman muradnya, maknanya dari gurunya langsung sebelum Mekah berubah menjadi Wahabi. Plus kiai-kiai kita nggak baca terjemah pun bisa, karena sebelum ngaji kitab-kitab gede, tradisi pondok, tradisi NU, dijak ngaji ilmu alat dhisik. Ilmu alat nahwu sorof beres, balaghah beres, mantek beres, usul fikih beres, baru ngaji kitab-kitab gede itu. Ini menghasilkan keakuratan ilmu, akurasi ilmu, validitas ilmu yang jauh beda dengan orang yang kitabnya belum tentu asli, karena kitab Sahih Bukhari modern itu sudah banyak modifikasi. Lalu mereka enggak melengkapi diri dengan ilmu nahwu sorof, balaghah dan seterusnya, sehingga sekedar untuk tahu artinya saja mesti butuh terjemahan. Beda banget antara kiai NU dan kiai di luar NU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu NU mewariskan ilmu, jalur pokoknya ini ring satu sudah. Ring satunya, jalur pokoknya harus lewat model pesantren, di mana santri di pesantren ngaji langsung pakai kitab, berjamaah juga bareng kiai, hari-hari hidup bersama kiai bertahun-tahun, sehingga santri yang bertahun-tahun bersama kiai untuk tidak mantap tidak bisa, karena dia bertahun-tahun tahu kiainya alim, alumni Lirboyo, Ploso, Sidogiri, alumni Yebukin, alumni Langitan. Untuk tidak yakin dengan kealiman kiainya nggak bisa. Kenapa? Lewong dia bertahun-tahun ngerti, kiainya ngajar, nyun sewu, nahwu sorobnya ya nggak salah, maknanya juga nggak salah. Padahal beliau memaknai kitab itu tanpa bantuan kamus. Santri itu tahu bukti langsung bahwa kiainya alim. Bukan hanya kiainya alim, bertahun-tahun nggak pernah melihat kiainya miso-miso. Bertahun-tahun nggak pernah melihat kiainya ngomong sing elek-elek.
nggak pernah melihat kiainya nyun sewu buka-bukaan aurat, apalagi gendaan. Sehingga kalaupun akhirnya santri harus mantep dengan kiainya, ya wajar. Wong tahu kiainya alim, tahu kiainya masih megang kitab lawas-lawas, dan tahu kiainya nggak salah-salah kalau membaca, plus bertahun-tahun hidup bersama kiai juga nggak pernah neko-neko, nggak pernah melakukan hal-hal yang kontroversial. Dengan cara itu, kiai-kiai NU mewariskan ilmu, pemahaman, sifat, karakter kepada murid, kepada santri. Nah, kalau zaman yang alumni Gading, alumni sini, alumni Tebuireng, alumni mana-mana, lalu keluar dari sini, keluar dari pondok-pondok, hanya tertarik orang melihat sak penampilan cek, lalu pondokmu mau tinggal, NU-mu mau tinggal, hanya karena tertarik penampilan orang orasi sekali saja. Itu nyun sewu sungguh keputusan yang sangat latah, sembrono. Kenapa? Zaman mondok bertahun-tahun, justru zaman gak yakin dengan kebenaran kiaimu, toh zaman gak pernah melihat kejanggalan dari kiaimu. Begitu melihat seseorang yang zaman belum tahu orang itu alim bener apa enggak, kalaupun alim orang itu ahlus sunnah jamaah apa enggak. Kalau ahlus sunnah jamaah orang itu nyun sewu konsekuen apa enggak dengan ilmunya, ngelakoni apa enggak, lurus istiqomah konsisten apa enggak. Zaman belum tahu itu, hanya tertarik penampilan, hanya tertarik gaya orasi, lalu kamu ikut, Masya Allah, ya sembrono banget. Nah di NU itu ikut orang enggak hanya karena top, enggak begitu. Ikut orang itu karena sudah bertahun-tahun kumpul. Halo? Kalaupun di NU itu sama menjadi level masyarakat, ya nggak pernah mondok. Minimal yang ditugaskan ngajar TPQ di masyarakat itu alumni pondok. Si ustadznya ini yakin dengan kiainya, lalu nggak salah kalau masyarakat ini juga yakin dengan si ustadz itu. Sumbernya jelas. Kalaupun akhirnya nyun sewu zaman pindah ke Gresik atau kemana ke Jabaran, nanti nanya saya atau nanya Ye Warsito atau Ye Muhibbin, kalau badhe teng Bandung, Ye Muhibbin enggak, wah ning Ustadz Fulan ewi mbiyen koncoku pas mondok, pakai model rekomendasi, nggak ngawur. Ya sekali lagi, jangan sampai keluar dari NU. NU itu kayak begitu menjaga akurasi keilmuan, supaya tauris, upaya mewariskan ilmu, karakter, akidah, pemahaman dari generasi awal ke generasi murid itu enggak sampai salah. Saya termasuk yang gelo ketika ada alumni sini atau mana-mana, lalu setelah keluar entah kena pengaruh apa berubah. Terus padahal yang kami ajarkan, karena kami alumni Mergosono, yang Kiai Mas Duki alumni Kerapya, muridnya langsung Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum muridnya Kiai Munawir. Kiai Munawir muridnya dulu murid dari Lasem, murid Mekah juga, dari Syekh Mahfud Mekah dan seterusnya. Apanya yang salah? Terus ya Mas Duki juga dulu ke Kiai Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali muridnya dan sekaligus menantunya Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim muridnya ya Hashim Ari, juga muridnya Syekhona. Ya Hashim Syekhona muridnya Syekh Nawawi Banten, juga muridnya Syekh Mahfud Atur Musi dan yang lain-lain. Kitab yang kami ajarkan ya kitab yang dulu kami belajar dari beliau-beliau itu. Ketika sampean nggak yakin dengan apa yang kita sampaikan, yang disampaikan Ibu Muhibbin, sejatinya sampean juga nggak yakin dengan beliau-beliau itu.
Kalau zaman nggak yakin apa yang kami sampaikan itu sama dengan beliau, tanyakan saja pada Pak Muzaki yang juga alumni Mergosono. Tanyakan pada Ustadz Ro'ub yang sama-sama alumni Mergosono. Tanyakan pada Gus Is yang putranya ke Mas Duki. Apa cara baca kitab saya yang beda atau salah atau bertentangan dengan Kiai Mas Duki Mahfud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sekali lagi bukan gelo karena orang itu enggak ikut saya. Gelo saya itu wis wong iki wis dicekel-cekel wis ben selamat. Di bener-bener ini dalane. Dadak bareng diculne katut wong yang wong liya itu megang kitab yang asli tadi apa enggak wallahu alam. Berguru langsung sampai kitabnya hatam apa enggak wallahu alam. Ahlus sunnah jamaah apa enggak wallahu alam. Main-main politik ada penyandang dana apa enggak wallahu alam. Kalau kami-kami ini Kiai Warsito kami-kami bukan main-main politik. Aman tanya ya mungkin bangun-bangun dia bangun-bangun dewe. Ngenteni Indo Keman Walid itu. Gak ada kekuatan politik yang mendanai. Murni. Halo? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan seragam kami nggak sabar, nggak anyar, pertanda ono sing mendanai orang. Itu loh nih kelambine lek ra padha. Tuku dewe-dewe. Murni. Sekali lagi hati-hati santri. Hati-hati. Di luar sana kalaupun ada yang ahlus sunnah katanya belum tentu benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Belum tentu benar-benar murni karena yaitu tadi. Saya nyun sewu ngerti benar dan punya nomornya. Orang-orang yang pekerjaannya di dunia intelijen. Yang mereka punya alat untuk men-tracking nomornya fulan. Nomor sama ini, track. Itu bisa kita lihat. Dia pernah dapat transferan dari fulan tanggal ini. Jadi nggak main-main. Kami itu tahu kalau si fulan itu dapat dana karena ada yang mendanai. Wong kita juga ngerti, tahu intelijen, kenal dengan intelijen. Iso njaluk tulung aku pengen roh. Nomor piro? Fulan. Bisa diketahui. Njajal tracing nomorku, nomor Pak Warsito. Oleh teko sapa iki? Paling-paling transfer teko Win niku. Apa iku jenenge? Sertifikasi. Sing tambahan kari apa jeneng niku? Tambah nilai opo iku? Kula mboten ngerti tambah. Kok moro-moro ono ngono ta alhamdulillah. Itu hati-hati. Lalu nyun sewu, kalau ikut NU, karena NU itu memang ikut-ikut merintis, mendirikan negara ini. Ulama-ulama Ahlus Sunnah ikut memerangi Belanda. Ulama-ulama Ahlus Sunnah ikut yang perang kemerdekaan. Sampai banyak yang gugur di medan perang. Lantaran ulama-ulama NU ikut membidani berdirinya NKRI. Maka kalau kita ikut NU, wis otomatis watonia. Otomatis juga nasionalis. Jadi min sifati NU itu antakuna watoniatan. Di antara sifat karakter NU itu harus nasionalis. Ini penting sekali. Kenapa harus nasionalis? Berorientasi mencintai negerinya, membela negerinya, menjaga negerinya. Karena memang itu juga yang dilakukan Rasulullah. Rasul membela Madinah, menjaga Madinah. Meskipun negara Madinah ya kayak NKRI begini campur-campur, muslim non muslim. Nabi tetap mencintai Makkah, tanah kelahirannya.
Meskipun Mekah ketika itu belegedekan banyak kafir ataupun musyrikin, tetap dicintai wong itu tanah. Lah NU menanamkan nasionalisme, meniru Rasulullah yang juga menanamkan nasionalisme. Lalu sekali lagi, karena di negeri ini Allah selamatkan ribuan kitab tafsir yang asli. Di negeri ini Allah selamatkan ribuan naskah Bukhari yang asli. Allah selamatkan ribuan naskah Sahih Muslim yang asli. Yang di Arab banyak dimusnahkan. Kalau sampean atau siapapun nggak peduli menjaga negeri ini, hilang bubar, lalu ganti negara khilafah atau apalah, kita khawatir kalau ini ganti model baru, penguasa baru, jangan-jangan penguasa baru meskipun dohirnya muslim, mereka melakukan apa yang pernah dilakukan di Arab dulu. Kitab-kitab yang asli dirampas lalu dimusnahkan, wassalam. Jadi kalau NU aman untuk NKRI, lantaran NU mendoktrin ya bela agama, ya bela negara, ya cinta Rasul, ya cinta tanah air. Nah kalau alumni sini lantas keluar dari NU, mungkin kunutnya tetap, mungkin manakibnya tetap, mungkin haulnya, maulidnya tetap, tapi NKRI-nya sudah enggak. Sudah bilang-bilang Pancasila kafir, sudah bilang-bilang kilapah-kilapah. Kok kilapah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ojo keluar dari NU, khawatir itu nanti ke depan membahayakan kedaulatan negara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu nyun sewu, saya di Malang, mungkin ya Mukhibin juga, itu mengamati gerakan non-NU masuk Brawijaya, masuk UM. Dulu ada Ja'far Umar Tholib bareng. Nanti imut meten teng UB, enten usro-usro. Ya. Terus ada Salafi. Lalu di Unisma pecahan Salafi itu ada biar enten At-Tazkiyah. Teng Unisma. Di UB ada Tarbiyah dan segala macam. Kelompok-kelompok seperti itu masuk UB, masuk UM, itu kira-kira akhir 80-an atau awal 90-an. Mulai marah, ada usro-usro. Kalau di ITB Bandung ada Salman. Dan itu membawa misi yang sama, gerakan transnasional. Di remote asing, digerakkan asing, didanai asing, berkolaborasi dengan asing, dengan jaringan asing. Nah, nyuwun sewu, mereka yang masuk Indonesia tahun 90-an itu sampai sekarang sudah pecah berkeping-keping menjadi sapirang-pirang. Ba'duhum setuju dengan partai politik, wa ba'duhum tetap enggak mau dengan partai politik, padahal dulu podoai. Wabatum alasan untuk bisa berdakwah, mau beradaptasi dengan lingkungan, edok-edok tahlilan gelem, edok-edok mengadakan lomba kitab Fathul Mu'in ya gelem. Wabatum tetap emoh-emoh. Wabatum mulai kondo sakjane mulutan ya ora apa-apa, sakjane selamatan ya ora apa-apa, wiritan ya apa-apa. Tapi Baktum seperti yang namanya bermasalah itu. Sampai basmalah. Itu tetap saja mengatakan maulid itu beginilah dan segala macam. Padahal dulu tahun 90-an mereka kur seragam, maulid haram semua. Nanti kalau sudah nikah anak itu lulas, oh ternyata berkat itu enak tiba-tiba. Gerakan di luar NU sungguh nggak bisa diikuti, karena dalam kurun waktu hanya sekitar 25 tahun, 30 tahun, itu mengalami perubahan nggak karu-karuan.
Apa yang dulu diharam-haramkan lama-lama tidak haram. Bandingkan dengan NU, dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak zaman Imam Syafi'i terawih 20 sampai saiki ya pancet terawih 20. Sejak zaman dulu pakai tawasulan manakiban sampai saiki yo pancet. Dari dulu maulid, sholawatan, burdah sampai saiki pancet. Ya kalau kelompok atau gerakan gampang berubah-ubah, terus sampean ikuti, kemeng sampean sing ikuti. Kadung dimiloki ngene, petentengan lek gak ngene haram, tibake suwe-suwe rapopo. Kadung dimiloki derek mbiyen mubah, suwe-suwe difatwakan hadisnya ketemu Mas haram. Rabi karo bocah liyane golongan boleh. Suwe-suwe ustadz berfatwa haram, harus dipegat. Kadung seneng kon megat. Repot ikut golongan gerakan yang fatwanya gampang berubah. Ini kapan kula maca teng medsos ini? Karena mereka berpendapat ikhtilaf, satu ruang begini campur laki-laki perempuan itu haram. Padahal nggak bisa tawaf nggak campur. Nggak bisa sa'i nggak campur laki-laki perempuan. Nggak bisa berangkat haji umroh naik pesawat nggak campur. Sak pesawat lanang kabeh ra iso. Sak pesawat wedok kabeh ra iso, mesti lanang wedok. Naik sepur lanang kabeh ora iso. Wedok kabeh ya ora iso, mesti campur. Padahal mereka kadung berpendapat ikhtilat itu haram. Akhirnya mereka berusaha mencari solusi makhraj ben ora haram, jadi mahram dhisik. Sak durunge numpak pesawat wong lanang-lanang supaya dadi mahram sik karo mbak-mbak. Ben dadi mahram piye? Nyusu ning mbak-mbak. Tambah gwendeng pisan. Wong duduk mahram demek ora oleh. Nyawang aurate dengan syahwat ora oleh. Lagi tambah dikongkon mentil, tambah enggak karu-karuan. Bahaya banget melok gerakan di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia di luar Nahdlatul Ulama. Saya kira ngono. Ya, jangan apa ini rumus. Kenapa harus NU? Kitab asli. Kenapa harus NU? Kiai-kiai NU mbiyen ngaji teng ulama-ulama Mekah sing Ahlussunnah wal Jamaah secara langsung dan dimaknai. Teman kalau melihat sebagian kitab saya dicekel Makman sing saking Bapak Mbah Mustamar. Iku masih kitab Bajuri lho dimaknai. Wong biyen iki ngono kuwi. Bukan hanya kitab asli terus dimaknai. Mereka ngaji itu bertahun-tahun. Dan selama sekian tahun nggak pernah melihat kejanggalan dari gurunya. Kejanggalan salah keterangan mboten, kejanggalan salah i'rab, salah opo juga mboten. Kejanggalan dalam perilaku juga mboten. Kalau kiai kayak begitu saman buang, lalu tertarik pada yang lain. Apa yang lain seperti itu? Wallahu a'lam. Sekali lagi, kudu tetap Nahdlatul Ulama, jangan yang lain-lain. Mungkin enten manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina warda anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adhilla fa'aizzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada satu poin penting banget.
kita kadang-kadang kalau ikut acara entah zikiran, maulid atau apa, yang itu amalan ahlu sunnah tapi dilakukan oleh teman-teman gerakan golongan di luar NU. Itu kalau orang awam sering ngikuti itu, lama-lama robitoh qalbiyah ruhiyah dengan ulama-ulama NU itu hilang. Karena tawasulnya awal, belas nyebut kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Fulan, tahu orang negara mana fulan. Jadi Mbah Hasim ya enggak disebut, Mbah Thohir Singosari enggak disebut, Mbah Yahya Gadi enggak disebut, Kiai Said Ketapang enggak disebut, Mbah Wahab enggak disebut, Syekhona ya enggak disebut. Padahal kita itu putus hati dengan Mas Saya itu enggak bisa. Kenapa? Mas Saya itu, taruhlah Mbah Hasim, di Malang punya murid Mbah Maskur Singosari. Mbah Maskur punya murid sekaligus punya menantu ya Tolhah. Ya Tolhah jadi gurunya Pak Warsito Satunggalan iki. Lah kalau kita bisa begini, bisa paham begini, karena lantaran itu. Lantas itu disuruh buang dari hati. Dalam tawasul disebut pun tidak. Itu lama-lama hilang nama beliau itu. Sehingga jadinya zaman koyok-koyok ngamal Ahlus Sunnah Jamaah, tapi hatimu wis gak sambung hampa. Itu loh bahayanya ikut gerakan di luar Nahdlatul Ulama. Meskipun mungkin amaliyahnya masih sama. Hatimu wis gak mbolo. Kamongko padahal dewek iso sholat, iso macem-macem. Itu ya teko ustad-ustad yang dulu mondok-mondok di kiai-kiai NU. Saya Pak Warsito ya muhibbin sapa Pak Man. Biyen iso hatam Quran ya teko guru-guru kampung. Iso salat ya teko guru-guru kampung. Iso nahwu sorob didik-didik ya teko guru-guru kampung. Ngerti akidatul awam hidayatus sibyan ya dari guru-guru kampung itu yang mereka dulu santrinya para kiai. Kalau runut ilmu, sanad ilmu itu kita buang. Padahal zaman sholatmu dulu dari dia, maca Qur'anmu dari dia, ngerti toharoh fikih dari dia. Tapi si dia sudah mau buang dari hatimu. Ditawasuli pun nggak pernah. Iso-iso nyun sewu, nggak ono barokah. Sebab guru yang punya urutan ini, yang berjasa nyampe ilmu sampai sampean, justru kau campakkan, kau buang. Orang lain yang sama sekali nggak pernah ngajar sampean, malah kau unggul-unggulkan sebegitu rupa. Ngerti? Ini bahayanya wong keluar dari Nahdlatul Ulama. Kalau model NU, guru-gurunya pas tawasul disebut adalah fulan. Ulama-ulama Indonesia sampai Wali Songo disebut. Lalu ulama-ulama Timur Tengah juga disebut urut. Dan ini namanya insaf. Ini berlaku fair, sportif, memperlakukan orang seharusnya, tidak dikurangi, tidak ditambah-tambah. Harus tetap NU ben atimu, sanatmu sambung dengan guru yang dari dia zaman dapat Quran, dapat sholat, dapat sembahyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji.